Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah para mahasiswa PGMI semester 3 ya. Kita kembali lagi di mata kuliah IPS MISD di pertemuan yang kedua. Sebelum lebih lanjut membahas materi yang kedua ini, Bapak mengingatkan kembali untuk absennya agar tepat waktu ya. Jadi meskipun secara jadwal ya, itu absensinya harus berbeda ya. Antara kelas 1 dan kelas lainnya itu harus berbeda, absennya sesuai jadwal. Cuman pembelajarannya dilaksanakan secara bersamaan ya. Itu. Jadi saya harapkan absensinya tepat waktu ya, sesuai dengan jadwal yang ada di portal mahasiswa. Oke, para mahasiswa, untuk hari ini materi kita pembahasannya yaitu mengenal IPS MISD. Nah, kalau yang kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan kurikulumnya ya, mulai dari tahun 68 ya sampai kurikulum yang terbaru ini. Nah, sekarang kita lebih dekat lagi dengan yang namanya ilmu pengetahuan sosial. Oke, langsung saja Bapak buka slide yang pertama. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu ya. Jadi di situ mata pelajaran IPS, pelaksanaan pembelajaran. Ini agak sedikit mereview ya dari yang kemarin. Mata pelajaran IPS di kelas 1 sampai kelas 3 ditiadakan ya. Nah, jadi tidak ada mata pelajaran IPS di kelas 1 dan kelas 3 karena dia masih kelas rendah. Tetapi muatan IPS tetap ada dan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Nah, jadi materi-materinya itu ya, meskipun mata pelajarannya nggak ada, cuman materi IPS itu ada, cuman dia masuk di pelajaran-pelajaran tersebut. Sementara kelas 4 sampai dengan kelas 6 mata pelajaran IPS berdiri sendiri. Dan pembelajaran diberikan secara tematik terpadu dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, apa isinya dalam IPS itu untuk di SD ya? Kan nyebutnya kan IPS terpadu. Jadi di situ ada yang dipadukan. Yang dipadukan adalah mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Nah, dilebur dalam bentuk tema secara terintegratif ya, melalui pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran IPS diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, jadi maksudnya terpadu di situ harapannya supaya pembelajaran itu bermakna ya. Jadi kita bayangkan kalau di SD itu sudah dikenalkan geografi, dikenalkan sejarah, dikenalkan ekonomi, otomatis anak-anak banyak yang harus dihafal, banyak harus dipahami. Akhirnya kalau semakin banyak materi yang dibahas, dia nggak muncul kebermaknaan di situ. Nah, dipadukan di situ unsur geografi, sejarah, ekonomi, ya dalam sebuah tema, ya itu harapannya akan menjadi bermakna pembelajaran itu bagi anak-anak. Oke, itu terkait dengan pelaksanaan yang ada apa ini IPS ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke. Oke, jadi para mahasiswa, pendidikan kita itu punya tujuan ya. Negara kita itu pun berdiri ada tujuannya ya. Jadi tidak serta-merta dia merdeka kemudian asal pokoknya mengisi kemerdekaan, tidak. Tapi ada tujuannya. Begitu pula dengan pendidikan yang ada saat ini, dia memiliki tujuan. Nah, tujuan pendidikan kita itu ada di dalam kurikulum nasional. Ya, kurikulum sekarang ini. Biasanya tujuan pendidikan itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tantangan yang akan dihadapi negara tersebut. Nah, karena kita nggak membahas tentang kurikulum ya, untuk hari ini kita tidak membahas kurikulum nasional, maka jika ada yang tertarik membahas kurikulum, bisa nanti membaca literatur yang lainnya. Ya, yang jelas menarik sekali sebenarnya tujuan pendidikan Indonesia itu orang debat sana sini,
adu konsep sana sini, ini sebenarnya untuk apa? Nah, sama ya, untuk mencapai tujuan. Nah, itu tujuannya itu kalau landasan pokoknya itu yang ada di undang-undang, ya. Lebih pokoknya lagi ada di Pancasila. Jadi Pancasila diturunkan ke undang-undang, undang-undang diturunkan ke kurikulum. Nah, itu aturannya seperti itu. Nah, kemudian IPS ini merupakan salah satu bagian, ya, dalam arti apa ini ya, ada tujuan besar. IPS ini punya tujuan-tujuan untuk mencapai tujuan besar itu. Dia bagian kecil untuk mencapai tujuan besar. Nah, oke, sekarang silakan dibaca di situ tujuan dari ilmu pengetahuan sosial. Pertama, mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di lingkungannya. Nah, ya, namanya aja sudah pengetahuan sosial. Otomatis yang dikenalkan itu adalah apa ini? Kehidupan di masyarakat. Konsep-konsep yang ada di masyarakat yang perlu dipahami oleh anak-anak. Misalkan konsep gotong royong, konsep toleransi, ya, itu perlu dikenalkan kepada anak-anak supaya apa mereka bisa apa ini hidup itu bisa menyesuaikan dengan yang ada di masyarakat dan lingkungannya. Oke, berikutnya kalau dalam bentuk sikap ya, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu perlu juga konsep-konsep seperti itu yang membangun dirinya itu diajarkan juga di dalam IPS. Tujuan yang kedua, mengaplikasikan teori, pendekatan dan metode ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam penelitian sederhana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah penelitian sederhana dan mengkomunikasikan secara lisan atau tulisan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oke, jadi ada di nomor 2 ini ada dua yang perlu digarisbawahi, yaitu penelitian sederhana dan memanfaatkan teknologi. Jadi para mahasiswa sebisa mungkin agar materi IPS ini menarik, ya, anak-anak itu diajak untuk melakukan yang namanya penelitian sederhana. Apa sih penelitian sederhana itu? Ya, nah mungkin mahasiswa menganggapnya kalau namanya penelitian itu berat, gitu ya, susah, ya. Nah, sebenarnya tidak. Pokoknya ada unsur yang pertama ya, anak-anak itu dibawa dulu ke dalam sebuah permasalahan. Dia disuruh mencari permasalahan yang ada di lingkungannya. Ya dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, ya. Eh, apa di rumahmu yang di sekitar rumahmu yang sekira-kira itu membuat tidak nyaman, ya. Apa di sekitar rumahmu itu yang apa itu menghambat, ya, menghambat apa misalkan sudah masuk di sekolah ya, apa yang menghambat ke sekolah itu kan sebuah masalah-masalah kemacetan, banjir, ya itu bentuk-bentuk permasalahan. Anak disuruh berpikir dulu tentang masalah. Habis itu setelah dia itu menemukan sebuah permasalahan, ya, nah habis itu dicari apa ini data-data berkaitan dengan itu. Jadi kan otomatis rumusan masalah udah ketemu tuh apa penyebabnya banjir. Berikutnya suruh mencari data, baca di Google, baca di koran, ya berita manapun. Tulisan-tulisan yang membahas tentang banjir itu pasti banyak banyak pendapat, ya, banyak teori yang menjelaskan tentang banjir yang ada di kota tersebut atau misalnya di kota Samarinda, ya. Berikutnya setelah itu mereka suruh menganalisis dari berbagai alternatif apa penyebab tadi itu ya, dari penyebab yang banyak itu dicari sebuah apa ya perbandingan, dianalisis kira-kira yang lebih cocok ini yang mana ya, yang lebih sesuai dengan daerah saya ini mana. Nah, barulah di situ ditarik sebuah kesimpulan, oh ternyata setelah membaca dari beberapa berita banjir di Samarinda ini disebabkan oleh apa. Nah di situ bisa dicari di situ. Setelah itu kan setelah kesimpulan otomatis memberikan solusi, ya pasti memberikan solusi. Nah, solusinya gimana setelah kondisi seperti itu? Nah jadi tindakan mencari masalah, menganalisis, kemudian menyimpulkan dan memberikan solusi itu sudah bentuk penelitian sederhana. Tinggal aja mereka disuruh bikin tulisan,
Habis itu disampaikan atau dipresentasikan di depan kelas. Itu contoh penelitian sederhana. Ya, seperti itu. Nomor 3, berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan terampil menyelesaikan masalah dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang ketiga ini dia itu masih ada kaitannya dengan yang kedua. Karena di sini ada komponen rasa ingin tahu, inquiry, kreatif, ya, inovatif, kolaboratif. Nah, ini kan ada muncul dia akan muncul ketika anak itu melakukan penelitian sederhana. Nah, ya, terutama di sini kritis dalam membuat solusi. Nah, jadi jangan kritis kritis dalam membuat masalah kan ada ya. Orang itu ketika guru menginstruksikan sesuatu, anak itu kritis, tapi kritisnya itu kritis yang tidak membangun. Nah, jadi kurang tepat kalau seperti itu. Jadi yang bagus itu kritis itu memberikan solusi, bukan kritis yang malah membingungkan. Tuh. Lanjut lagi, yang keempat. Tujuan IPS adalah memahami dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan, metode perkembangan teknologi dan kehidupan manusia, baik di masa lalu maupun potensi dampaknya di masa depan, bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Jadi memang nampak sekali di sini sikap sosial ya. Jadi berpikir tentang masa kini, ya. Bahkan masa lalu kan ada materi sejarah. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dan memikirkan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Itu ciri khas dari ilmu pengetahuan sosial. Jadi seperti itu ciri khasnya. Oke, jadi itu tujuan yang keempat tadi ya. Memahami ini ya perkembangan ilmu pengetahuan ya terhadap perkembangan teknologi dan kehidupan manusia. Nah, muatannya itu ya bisa di sejarah ya, bisa di sosiologi, bisa di geografi, ya, bisa di situ. Banyak materi-materi ilmu pengetahuan sosial yang membangun ke arah tujuan tersebut. Berikutnya, tujuan yang kelima adalah memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini muatannya muatan yang membuat kita menjadi semakin cinta terhadap tanah air, ya, cinta terhadap tanah air. Oke, jadi yang namanya cinta tanah air itu berawal dari kita mengetahui, ya, kita mengetahui bahwasannya Indonesia itu potensinya besar, Indonesia itu indah, ya, Indonesia itu menjadi idaman bagi negara-negara lain. Kalau kita tahu otomatis menjadi tambah cinta, ya. Nah, begitu pula dalam muatan IPS ini kita diajarkan untuk semakin mencintai negara kita. Kita semakin bangga ya dengan budaya Indonesia. Itu tujuannya. Yang terakhir, tujuan ilmu pengetahuan sosial adalah berkomunikasi, bekerja sama, dan berdaya saing dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, global. Nah, ini ya. Jadi di sini bekerja sama. Makanya dalam pembahasan IPS itu ada yang namanya interaksi sosial. Itu untuk membangun kerjasama. Dan tak heran juga kalau pada saat mata pelajaran IPS itu kadang anak-anak itu rame, ya. Atau gurunya banyak ngomong gitu ya. Nah, karena memang ya itulah bersosial ya seperti itu, ya, berkomunikasi. Ya, mungkin kalau mata pelajaran lain akan serius, ya. Misalkan matematika itu kan banyak mikirnya, otomatis di situ nggak banyak interaksi, anak-anak bekerja sendiri, ya, mengerjakan soalnya masing-masing. Gitu. Tapi kalau IPS memang harus bersosial. Nah, untuk di SD ini, untuk globalnya, di situ kan ada di tingkat lokal, nasional, dan global. Yang dikenalkan pada SD ini, ya, ini cukup sampai negara-negara ASEAN. Ya, jadi untuk SD yang dikenalkan adalah negara-negara ASEAN, kerjasama di tingkat ASEAN, ya, atau negara-negara yang serumpun. Itu tujuan dari IPS, ya.
Berikutnya Bapak akan next ke slide berikutnya. Setelah tujuan IPS, yang kita bahas adalah kompetensi yang dicapai. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Nah, aku bisa dilihat. Oke, jadi di situ kompetensi yang dicapai dalam IPS ini dibagi menjadi beberapa tingkatan ya, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, dan SMA atau MA. Tapi yang menjadi fokus kita ini tujuan di SD aja ya. Untuk SMP, MTS cukup dibaca. Tujuan di SD mampu melakukan observasi ya, pengamatan observasi secara kritis terhadap lingkungan dan masyarakat dalam lingkungan lokal, nasional, dan internasional. Nah, internasional cuma ASEAN ya di sini ya. Untuk mengembangkan rasa ingin tahu sehingga dapat mengenal, memahami, dan mengidentifikasi fakta, konektivitas ruang dan waktu dan akibatnya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada secara rasional, kreatif, serta mengomunikasikan dengan teknologi secara santun. Nah, di sini ya. Itu kompetensi yang ingin dicapai. Jadi tidak hanya sekedar nilai sebenarnya ya para mahasiswa ya. Jadi mengajarkan kepada anak-anak itu yang dikejar tidak hanya sekedar nilai. Karena dalam kurikulum itu tidak ada tulisan apa ini tujuan pelajaran IPS adalah mendapat nilai yang bagus, tidak. Tetapi lebih cenderung kepada sikap di sini. Lebih kepada sebuah perubahan di anak itu. Jadi jangan hanya berpatokan dengan nilai ya. Jadi kadang guru itu bangga kalau anak-anaknya itu nilainya tinggi-tinggi ya. Ya memang salah satu gitu ya. Cuman sebenarnya bukan itu aja yang ingin dicapai. Di sini menunjukkan bahwasanya ya siswa ini sesuai dengan tujuannya adalah mengenal, memahami, dan mengidentifikasi fakta, konektivitas ruang dan waktu dan akibatnya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan. Nah, yang penting anak-anak itu bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dan penyelesaiannya juga secara santun. Ya, ini terutama kesantunan ini harus sering di ini ya, anak-anak sering diingatkan ya. Apalagi dengan adanya pembelajaran yang daring ini, komunikasi tidak tatap muka langsung, itu terkadang bahasa anak-anak di komunikasi online ini kurang sopan ya, sebagai seorang siswa. Nah, itu perlu kita ingatkan juga. Oke, untuk yang tujuan SMP dan SMA silakan nanti dibaca sendiri ya. Videonya bisa di stop dulu, dibaca ya, itu bisa. Bapak lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Oke, slide berikutnya ini berkaitan dengan ruang lingkup IPS. Oke. Jadi ruang lingkup IPS itu terbagi menjadi 4. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya. Ilmu pengetahuan sosial di SD. Karakteristik keragaman dalam lingkup nasional dan regional. Nah, di SD ya, itu yang dikenalkan adalah karakteristik keragaman. Keragaman itu apa? Perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada di nasional dan regional. Beda bahasa, beda budaya, beda agama, ya itu dikenalkan kepada anak-anak. Ya, beda keyakinan, ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di regional. Regional kita mana? ASEAN, Asia Tenggara, itu dikenalkan di situ. Oke, kemudian ruang lingkup berikutnya adalah keragaman interaksi dan perubahan sosial. Oke, ini cara berinteraksi ya. Salah satu modal interaksi itu adalah bahasa. Jadi kita bisa mengetahui keragaman interaksi itu dari bahasa itu. Jadi kita tidak ada yang nadanya keras, ada yang nadanya halus ya. Orang suku tertentu kan bahasanya ada yang keras, ada yang halus juga. Itu sebuah keragaman. Jadi jangan menganggap yang bahasanya keras ya itu jelek, tidak. Memang caranya seperti itu bagi mereka. Caranya seperti itu. Kemudian adanya perubahan sosial. Ini perubahan sosial itu bisa negatif, bisa positif, ya, atau bisa berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih jelek. Nah, itu ya. Makanya sebisa mungkin ya
perubahan itu diarahkan kepada yang baik. Berikutnya, ruang lingkup IPS adalah kegiatan ekonomi penduduk. Nah, ini cocok sekali di sini ya. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu memang harus diajarkan sejak dini ya kepada anak-anak. Penting sekali. Karena salah satu ciri orang yang berkualitas itu adalah ekonominya cukup. Ya. Karena ekonomi ini berpengaruh kepada kehidupan apapun. Orang menjadi jahat itu bisa jadi disebabkan faktor ekonomi. Orang menjadi pembunuh bisa jadi disebabkan oleh faktor ekonomi juga. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini perlu diajarkan. Nah, untuk di SD ini ya khususnya IPS ini ya, kegiatan ekonomi ini kalau bisa ya itu tuh diarahkan kepada praktek ya. Praktek ekonomi kreatif itu ya. Jadi apa itu tidak hanya sekedar teori aja. Kalau teori membosankan, tapi sekali-kali suruh praktek membuat barang-barang yang bisa dijual. Ruang lingkup IPS berikutnya itu adalah perubahan masyarakat Indonesia sejak Indo-Buddha sampai sekarang. Nah, ini sejarah ya di sini ya. Jadi empat ruang lingkup ini sebenarnya mewakili masing-masing mata pelajaran. Kalau perubahan masyarakat Indonesia sejak Indo-Buddha sampai sekarang ini lingkupnya sejarah. Nah, kenapa sih kok anak-anak itu perlu diajari kehidupan masa lalu? Padahal kan sudah lewat. Nah, supaya apa? Supaya orang itu bisa bijaksana. Kalau sebuah kesalahan masa lalu jangan diulangi lagi. Nah, itu makanya sejarah ini perlu diajarkan supaya nanti ke depannya ketika bersikap itu bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, ada ini istilah namanya jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, itu. Ini? Anak-anak juga tahu juga bahwasanya perjuangan mencapai kemerdekaan itu susah. Nah, jadi tidak merdeka itu tidak gratis gitu ya. Itu perlu perjuangan. Oke. Jadi 4 lingkup ini ya. Yang pertama karakteristik keragaman dalam lingkup nasional dan regional ini masuk geografi. Keragaman interaksi dan perubahan sosial ini sosiologi. Kegiatan ekonomi penduduk ini adalah ekonomi dan perubahan masyarakat Indonesia itu adalah materi sejarah. Oke, para mahasiswa itu materi kita untuk hari ini. Untuk pekan kedua tugasnya, kalau minggu lalu memang tidak ada tugas. Kalau minggu ini ada tugas. Tugasnya silakan membuat rangkuman dari materi 1 dan materi 2. Nanti tugasnya tulis tangan, setelah itu difoto, dikonvert dalam bentuk PDF, dikumpulkan melalui Google Classroom. Gitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Sedemikian video untuk hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.